Halo Pak Jansen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Jonathan Jason Jusman, bersama Vincent Setiadi Kurniawan, Christian Johan, Mariana Enel Koba, dan Angelin Tiana Salakai akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai cyber security. Saat ini tengah ramai permasalahan mengenai kebocoran data dan informasi baik di perusahaan maupun pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan harus segera mengimplementasikan dan meningkatkan pengelolaan cyber security. Jadi, apa itu cyber security? Cyber security merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga informasi yang dimiliki dari serangan siber yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan suatu informasi. Selanjutnya adalah konsep dari cyber security. Cyber security mempunyai 3 konsep, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama adalah confidentiality. Confidentiality merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengontrol akses data agar terhindar dari kebocoran hingga pencurian data. Yang kedua adalah integrity. Integrity merupakan upaya yang selalu memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya, serta tidak dapat diubah oleh sembarang user, sehingga manipulasi data tidak terjadi. Yang ketiga adalah availability. Availability merupakan ketersediaan data yang biasanya dapat diakses oleh para pengguna, yang merupakan kewajiban perusahaan untuk menjamin ketersediaan data tersebut. Data juga harus dapat diakses kapan saja jika diperlukan oleh pihak-pihak lain yang memiliki izin untuk mengakses data tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah peran penting cyber security. Nah, salah satu peran penting cyber security adalah untuk melindungi pencurian dan kerusakan data, seperti data-data sensitif, informasi pengenal pribadi, informasi kesehatan yang dilindungi, kekayaan intelektual, data, dan juga sistem informasi pemerintah dan industri. Tanpa cyber security ini, organisasi maupun perusahaan tidak akan mampu mempertahankan diri dari berbagai penyalahgunaan data. Terlebih lagi, berbagai platform seperti cloud dan lain-lainnya juga saat ini digunakan untuk menyimpan data-data pribadi. Para pimpinan, khususnya perusahaan bisnis, tak hanya mengandalkan aplikasi yang sudah siap pakai seperti antivirus dan firewall sebagai cyber security. Nah, untuk itu, mengingat para penjahat cyber saat ini sudah semakin tangguh dan semakin canggih dalam melakukan kejahatan di dunia maya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari cyber security. Dengan adanya cyber security ini, kita dapat menjaga dan mencegah terjadinya pencurian atau penyalahgunaan data. Orang-orang yang tidak memiliki akses tidak akan dapat memanfaatkan data yang ada. Oke, saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu pada bagian elemen dari cyber security. Yang pertama adalah application security. Application security merupakan elemen yang meningkatkan fitur keamanan dalam aplikasi untuk mencegah ancaman yang bisa terjadi. Dan ini memberikan perlindungan bagi website dan aplikasi berbasis web dari berbagai jenis serangan cyber yang dapat mengeksploitasi kerentanan dalam source code. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegahnya adalah yang pertama itu adalah autentikasi, yang dimana yang dapat menggunakan 2 faktor berupa kode yang dikirim ke handphone pengguna. Yang kedua ada otorisasi, yang dimana sistem akan mengecek sejauh mana kewenangan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Yang ketiga ada enkripsi, yang dimana ini adalah melindungi data sensitif pengguna dari hacker. Dan yang keempat itu ada logging, yaitu dapat merekam aktivitas dan informasi dalam sebuah sistem. Dan yang kelima adalah security testing, yang dimana pengujian sistem keamanan dalam aplikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya ada network security, yang dimana ini merupakan elemen keamanan yang mencegah dan melindungi akses yang tidak sah ke dalam jaringan komputer.
Ini merupakan konfigurasi untuk mencegah dan memantau penyalahgunaan, modifikasi jaringan komputer, dan research. Network security mencangkup teknologi perangkat keras dan lunak. Ada berbagai macam metode untuk meningkatkan keamanan jaringan. Di antaranya yang pertama ada software antivirus, ada email security, firewall, ada VPN atau biasa disebut dengan virtual private network, ada web security, wireless security, endpoint security, dan yang terakhir adalah network access control. Selanjutnya ada information security, yang dimana ini merupakan elemen keamanan cyber yang mengacu pada proses dan metode untuk mencegah akses ilegal, penggunaan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran informasi yang tidak sah. Informasi yang ditargetkan oleh pelaku kejahatan dapat berupa informasi pribadi, data rekening bank, email, kredensial login, detail jaringan, beserta profil di medsos. Lalu lanjut ke bagian elemen dari cyber security. Yang pertama terdapat cloud security, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dari sebuah data atau aplikasi yang ada dari pelanggan, penyedia layanan, dan lainnya dalam memenuhi persyaratan dan prosedur keamanan yang ada. Yang kedua, terdapat standar operasional prosedur atau SOP security, yaitu panduan prosedur kerja dari kegiatan security dalam melindungi data yang rentan untuk disalahgunakan dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendukung perusahaan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, terdapat Disaster Recovery Planning atau DRP, yang berarti perencanaan untuk mengelola secara rasional dalam mengatasi berbagai bencana, baik secara alami maupun kejahatan yang dilakukan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk pemulihan dalam bentuk dokumen formal, seperti budget finansial, sumber daya dan teknologi, administrasi, dan perangkat keras. Kemudian yang keempat, terdapat elemen user education, yaitu seorang atau sekelompok pengguna terakhir yang mengerti dalam menggunakan dan memanfaatkan sebuah produk dalam kehidupannya, seperti menjadi target audiens dari suatu produk atau layanan. Jenis-jenis ancaman pada cybersecurity. Yang pertama, yaitu cybercrime. Cybercrime merupakan manipulasi data, transaksi data secara ilegal, dan pengerusakan pada sistem komputer. Selain ingin menimbulkan kekacauan pada sistem komputer, biasanya juga ingin mencari keuntungan yang berupa materi. Yang kedua, terdapat cyber attack. Hampir sama dengan cybercrime, cyber attack ini biasanya terjadi kepada perusahaan dengan nama besar atau ada kepentingan politik. Tujuannya hampir sama, yaitu menciptakan kerusuhan atau mencari keuntungan. Namun yang paling berbahaya adalah mencuri data. Yang ketiga, terdapat cyber terrorism. Jika serangan cyber ini sampai menimbulkan ketakutan yang amat takut, bahkan menciptakan kepanikan massal, hal itu dapat disebut dengan cyber terrorism. Pola yang dilakukan pun serupa, memberi ketakutan sehingga publik merasa bingung dan panik. Kemudian terdapat contoh kasus cybercrime yang pernah terjadi, yaitu Yahoo Data Breach. Kasus cybercrime yang dialami oleh Yahoo menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi. Pada tahun 2014, peretas berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, encrypted passwords, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Serangan ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna. Meskipun demikian, Yahoo meyakinkan penggunanya bahwa data perbankan tidak terpengaruh dan menyarankan kepada pengguna untuk segera mengubah password yang digunakan. Kasus ini sebenarnya bukan kasus pertama yang dialami oleh Yahoo. Pada tahun 2012, sebanyak lebih dari 400.000 password juga telah dicuri oleh peretas. Kemudian, cybercrime juga dapat dicegah dengan berbagai cara. Seperti yang pertama, yaitu dengan menggunakan data encryption. Yang kedua, jangan menggunakan software bajakan. Yang ketiga, selalu menggunakan perangkat lunak yang terbaru atau up to date. Yang keempat, selalu membackup data secara rutin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.